Halo Aquarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aquarius, ini adalah pembacaan hasil dari tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu bagaimana kondisi keadaan hubungan kalian untuk di saat ini. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aquarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja ya Aquarius, ini dia. Nah, kemudian ada di sini. Wow, yep, baik, kemudian ada di sini. Ya, wah, nggak ada cerita lain ya, aku happy, yeay, gitu ya. Nah, di sana, ya, kemudian ada di sini, dan berikut ada di sini. Iya, jadi kayak yang rasa happy, yang kalian nikmati masing-masing, ini tuh memang bukan sebab karena adanya upaya dari kamu ke dia, dari dia ke kamu, tidak. Jadi di sini tuh adalah happy-happynya dengan jalan masing-masing. Seperti itu ya. Jadi ya ada kemungkinan bahwa kalian cukup enjoy aja ya, menikmati lagi seperti apa relationshipnya kalian. Jadi bisa-bisa memang di belakangan hari ini, terutama kalau dari energinya kamu ya, nampaknya kamu nggak mau terlalu terpikir ya. Otaknya kamu itu tuh jangan jalan hanya untuk mikirin tentang bagaimana dia, seperti apa dia, di mana dia, ngapain dia, dan seterusnya. Seperti itu ya. Karena Mari lihat bisa-bisa aktivitas yang demikian bukannya bikin kamu bahagia, tapi malah bikin kamu merasa sengsara gitu ya, mumet sendiri, cenat-cenut sendiri kepalanya kamu gitu loh. Jadi ketika kamu di saat sekarang sudah yang kayak easy going aja ya, letting go aja ya, di sini justru jadi kayak lebih membaik kondisi dan keadaannya kamu gitu loh ya. Jadi kalau kamu tidak memfokuskan dirinya kamu kepada si yang bebeknya kamu ini, justru jauh lebih damai kamunya gitu loh. Kamu bisa jadi kayak lebih produktif ya, untuk menghasilkan hal-hal yang bikin kamu senang, yang bikin kamu happy gitu ya. Nah di sana, jadi kayak kalau kamu nggak mumet mikirin dia, kamu punya tenaga untuk pergi main sama temennya kamu misalnya gitu ya, hang out sama temennya kamu. Kalau udah hang out sama temen, ngobrol kah, joget kah, makan minum kah, nah ya, nyanyi-nyanyi kah gitu ya, itu bisa bikin kamu jadinya bahagia. Nah seperti itu ya. Kalau kamu nggak resah gelisah gara-gara dia, kamu bisa nih gitu ya, melakukan aktivitas yang menjadi hobinya kamu. Namanya kalau orang sudah lakukan hobi ya, itu tuh bawaannya ya senang gitu ya, gembira gitu loh. Nah di sana kalau Mari lihat, jadi kayak sebisa mungkin kamu di sini belakangan hari berusaha untuk hidupnya kamu jangan muter-muter hanya dengan persoalan cinta-cintaan ke si dianya. Nah begitu ya. Jadi kayak ibaratnya dia mau nelpon ya nelpon lah, dia nggak nelpon ya nggak apa-apa, dia ngajak ketemu ya ayo ketemu kalau kamu sempet, kalau enggak ya juga no problem. Nah seperti itu ya. Jadi kayak nggak ada lagi di situ tuh harusnya seperti ini, mestinya seperti itu. Nah kamu nggak mau lagi yang melakukan tindakan yang demikian gitu loh ya. Jadi kayak apakah boleh dikatakan ini kamu sedang masa bodoh dengan apapun itu yang sedang berlangsung, yang sedang terjadi dalam hubungan kalian? Ya bisa kamu masa bodoh di sini gitu loh. Bahkan mungkin kalau dia chatting kamu, dia nelpon kamu, belum tentu kamu akan juga mau merespon dengan sigap gitu ya. Bisa aja ya, oke lah aku respon, tapi ntar ya, tunggu dulu nih, selesai dulu nih kerjaannya aku misal gitu, ntar aja lah pas aku bangun tidur misal gitu ya. Nggak ada yang kayak kewajiban harus cepet nih merespon dia gitu, harus dengan sikap manis nih merespon dia gitu. Jadi kamu kayak ya udah, kamu apa adanya aja gitu loh ke si pasangannya kamu ini. Jadi bahkan ada beberapa di antara kalian yang tadinya mau kamu ini tuh mewajibkan dirinya kamu ya untuk tetap menampilkan sisi terbaik dari dirinya kamu gitu ya. Atau kamu bisa aja yang kayak tanda petik memaksa dirinya kamu ya untuk menjadi kekasih yang baik hati untuk dia.
kekasih yang begini dan begitu dan sebagainya macamnya ya kepada dia gitu, untuk dapat nilai plus di matanya dia. Kalau saat sekarang Maria, kamu udah nggak mau lagi, kamu nggak mau lagi. Jadi kayak tergantung dari bagaimana moodnya kamu saja. Nah seperti itu, nggak ada kewajiban mesti begini, harus begitunya kamu ke si dianya. Makanya Mari bilang ini tuh kok energinya kamu lempeng banget gitu loh ke si seseorang ini. Gitu ya, nggak ada target, nggak ada tujuan ya. Targetnya harus begini, tujuannya harus begitu, nggak ada. Jadi bisa-bisa kamu sudah membiarkan relationship ini tuh ngalir sesuai dengan maunya dia, dan tapi juga ngalir sesuai dengan maunya kamu gitu loh. Jadi kamu itu tuh jadi kayak ibaratnya bukan tanda petik robot ya, robot sebagai pelayan egonya dia, pelayan hatinya dia, pelayan pikirannya dia, pelayan nafsunya dia, bahkan bisa seperti itu ya. Kamu nggak mau dengan sistem yang seperti itu. Nah di sana ya. Nah, jadi ini tuh kayak tanda petik memerdekakan kamu, Mari lihat ya, bikin hidupnya kamu jauh lebih mudah gitu loh ya, bikin kamu jadi punya kesempatan untuk melakukan ini dan itu ya, agar kamu boleh juga tahu bahwa kebahagiaannya kamu, gembiranya kamu, damainya kamu, sukacitanya kamu bukan hanya mesti kamu dapatkan dari relationship ini gitu lah. Bukan karena kalau dia baik sama kamu baru kamu di situ tuh seneng, bukan gitu ya. Kamu berinteraksi sama temenmu dan interaksi itu baik gitu ya, ya udah ini bikin kamu jadi seneng. Nah sama aja gitu ya, kamu menikmati hobinya kamu nonton kayak baca kayak goes kayak apa kayak gitu ya, oh iya ya bisa gitu. Jadi kayak ketergantungannya kamu kepada relationship ini bisa-bisa juga memang sudah berkurang. Mari lihat ya, berkurang di sana. Jadi kamu bisa dapat kesadaran gitu ya, bahwa ya bahagia ada di mana-mana ya, gembira ya bisa dengan cara apa saja gitu loh di sana ya. Hidupnya kamu jadi rame, seru, menyenangkan. Wow, ternyata banyak jalurnya gitu ya. Bukan hanya bisa didapat dari relationship ini saja. Nah seperti itu ya. Dan melihat kamu, dia sebenarnya juga happy nih ya dengan kehidupan dia pribadi. Untuk beberapa boleh-boleh ini kenapa ya Mari kayak ngelihat ini hubungannya macam beraroma cinta segitiga ini ya. Jadi beberapa dari kaum Aquarius, kamu sedang main-main ini sama pasangannya orang, entahlah kamu tahu ataupun tidak ya. Tapi ada beberapa di sini tuh kamu sedang main-main sama suaminya orang ini ya. Kamu lagi bercandaan sama bininya orang ini, nekat-nekat kamu bercanda sama bininya orang ya. Jadi Mari lihat dia tuh kayak lagi happy nih dengan rumah tangganya dia di sana, gitu loh, ya lagi happy di situ ya. Nah tetapi gini, kalau untuk keinginan ada interaksi dengan kamu, oh ini sangat besar, sebenarnya sangat besar di sini, gitu loh. Tidak seperti kamu ya, kalau kamu kayak kata Mari tadi di awal kan, kalau ada interaksi ya oke, kalau nggak ada nggak masalah, gitu ya. Tapi kalau dari dianya sendiri, bisa ini tuh dia yang kayak kepingin juga ya, biar dia bisa tetap keep in touch sama kamu. Gitu ya. Jadi bahkan boleh ini tuh seperti ada keinginan mendesak juga dari dalam dirinya dia supaya kamu punya atensi besar kepada dia. Lah sekarang kan atensinya kamu bukan hanya ke dia kan, udah pecah nih kemana-mana nih ya, ke pekerjaan ya, ke karir, ke hobi, ke teman, ke dunia sosialnya kamu, ke dirinya kamu sendiri kan udah pecah nih. Dan Mari lihat dia bisa aja sadar itu, dia bisa sadar. Jadi kayak sebenarnya tentang bagaimana kamu bersama dengan dia, Mari lihat ini bisa agaknya ngegangguin dia ya. Jadi kayak yang tanpa dia sadar, bisa-bisa dia seperti mengurangin kualitas dari bahagianya dia dengan diri dia sendiri. Karena boleh di sini tuh ada dia kayak cemburu gitu ya. Seperti kayak dia ngerasa dia tidak berarti gitu ya. Buktinya kalau dia nggak chatting kamu bisa nggak chatting dia juga gitu ya.
Atau ketika dia chatting kamu, kamu boleh nih ngelambat-lambatin ya, melama-lamain ya untuk ngebalas chattingnya dia. Jadi ini ada semacam kamu kemana gitu. Bisa-bisa dia agak kesel nih sama kamu. Apalagi kalau dia disuruh untuk nunggu kapan balasannya kamu. Bisa-bisa agak jengkel dia di sana, ya. Dan beberapa agaknya lumayan ekstrim juga mainnya kamu di sini ya, Aquarius. Jadi misalnya gini, hari ini dia chatting kamu, esok lusa baru kamu bales. Terlalu lama gitu loh. Terlalu lama dia dapetin atensinya kamu, perhatiannya kamu, terlalu lama dia rasa dia dapatkan. Gitu ya. Padahal yang maunya dia, ya kamu harus seperti biasa dong, sigap gitu, cepet gitu ya, responsif gitu ke si dianya. Nah jadi dia tahu ini kayaknya ada memang perubahan dari kamu nih. Dan perubahan ini tuh bukan perubahan yang bikin dia tertawa, bikin dia bahagia. Ya, tapi tadi, aku tak berarti ya. Wah, kamu bisa dapat bahagia dari tempat lain ya. Wah, gini ya, wah gitu ya, gitu. Jadi intinya kayak ngeganggu gitu loh. Dia biarkan bagaimana kamunya itu ya berdampak kepada dirinya dia. Tapi tentu saja ini tanpa dia sengaja ya. Nah, di sana. Kalau kamu boleh dikatakan 99%, wah happy gitu ya. Nah, tapi dia sesungguhnya, wah aku happy nih. Tapi begitu dia mikirin kamu, begitu perhatiannya dia tertuju ke kamu, terganggu nih rasa happy-nya dia. Dan mari lihat, boleh-boleh orang ini tuh jadinya kepancing ya, mau main kasar sama kamu. Gitu, karena dia udah sebel banget ini di belakangan hari ini, mari lihat. Sebel banget dia sama kamu. Jadi mau ini tuh kayak main kasar. Jadi nggak usah heran kalau misalnya tiba-tiba kamu mendapati dia ngeblokir kamu gitu ya. Atau kemudian kamu mendapati dia ini ngupload ya. Dia upload foto-foto dia lagi happy karena ada kayak mau manas-manasin kamu. Mari lihat ya di sana. Ada sesuatu yang terjadi dalam dirinya dia yang bahagia, yang mau dia sharing sama kamu untuk membuat kamu bisa ini cenat-cenut sakit kepala, begitu maksudnya dia ya. Jadi ada niatan buruk dari si yang bebek ke kamu di sini, ada niatan buruknya dia. Atau dia bisa aja datang langsung jumpain kamu, marah-marah ke kamu, bisa ini gitu ya. Atau dia chatting kamu gitu, marah-marah dia ya. Atau setidaknya dia sindir-sindir kamunya gitu. Jadi kayaknya bahagianya kamu, tenangnya kamu, kalemnya kamu ke dia. Oh ini tuh harus dibuat goncang ini. Gitu ya. Jadi dia kayak mau menginterupsi nih. Dia mau menginterupsi dirimu gitu loh. Dia mau menginterupsi bahagianya kamu. Apalagi kalau kamu misalnya menyebarluaskan ya aktivitas happy-happynya kamu ya. Di sana. Wah, nggak seneng hati dia nih untuk di saat sekarang ya, nggak seneng hati. Jadi dia terlarut dia kepada egonya dia gitu loh. Egonya dia yang ada nih diam-diam kepengen. Harusnya mah kalau kamu bahagianya kamu kalau bareng-bareng sama dia. Seolah-olah dia adalah penentu. Kamu boleh bahagia, kamu boleh tenang, kamu boleh nyaman gitu. Kamu boleh gembira. Harusnya tanpa dia sadari egonya dia menuntut ya, harusnya gara-gara dia, bukan gara-gara usaha upayanya kamu sendiri. Nah tapi begitu dia lihat kamu misalnya kamu upload foto gitu ya, kamu bikin caption yang tunjukin hatimu lagi riang, memang beneran kamu ini tuh lagi riang. Dan kalaupun kamu di situ tuh ngupload menyebarluaskan apa sih aktivitasnya kamu, padahal itu tuh nggak ada tendensi ya mau untuk caper sama dia ya. Nah tapi dia bisa aja memang jadi ketarik perhatiannya dia sama kamu. Lah kamu diem-diem aja pun ya. Katakan kalau kamu diem-diem aja, kamu nggak yang sibuk di sosial medianya kamu nggak yang kayak warawiri di depan dia untuk ngasih tahu ya bagaimana vibrasi bahagianya kamu saat ini gitu. Tapi dia bisa aja nangkep gitu loh. Dia bisa aja nangkep ya bahwa kamu lagi tenang, bahwa kamu lagi bahagia di sana dan kamu harus diganggu gitu.
supaya bisa tetap ya perhatiannya kamu itu tuh terkunci ya, bisa terkunci salah satunya, dan kalau bisa yang paling utamanya kepada dia. Seperti itu ya kalau melihat untuk di saat ini, atau kamu bisa lihat lah dalam waktu dekat ya. Nah di sana jadi bisa-bisa kayak kamu diajak perang sama dia, walaupun boleh tadinya kamu nggak tahu kamu bahwa dia sedang ngajak kamu perang, lah dia aja yang mau perang-perangan sendiri kan gitu ya, mau perang-perang. Oh kamu lagi happy, aku juga akan tunjukin happynya aku. Oh kamu lagi tenang, oke aku akan juga tunjukin rasa tenangnya aku, gitu. Ada kompetisi yang terjadi yang kamu sebenarnya nggak diundang, tapi nggak tahu-taunya kamu ternyata salah satu pemainnya. Bisa nih seperti itu ya. Jadi nggak usah heran kamu kalau tiba-tibanya kamu lihat dia meledak-ledak ya, melakukan tindakan yang kayak di luar nurulnya kamu. Tapi ya kalau melihat walaupun dia melakukan sikap yang demikian, paling-paling bikin kamu ketawa gitu loh. Lucu bisa kamu anggap ya sikap seseorang ini. Kayak tiba-tibanya kamu lihat, wah aku udah diblokir nih. Kamu bukan yang resah cemas, malah kamu ketawa-ketawa gitu. Ya ampun, apalah ini anak orang ya, ngeblokir pula dia. Bisa seperti itu kamunya ya. Atau kemudian dia ngamuk-ngamuk sama kamu melalui chattingan gitu ya. Kamu tahu, oh ini orang ngamuk gitu, tapi enggak ada bikin kamu juga ikutan emosi, nggak ada gitu ya. Ya lagi-lagi kamu ya cuman senyum-senyum sendiri aja. Lagi nggak seneng hati nih si kawan. Paling gitu kamunya ya. Mari lihat kayak kamu nggak mau terprovokasi. Kamu nggak mau terprovokasi dengan sikap dari si pasangannya kamu ini atau apapun yang dia lakukan ke kamu ini, gitu. Tenang aja, mari nampak kamu menghadapinya, gitu loh. Ya, jadi dia mau cari-cari perkara sama kamu dan kamu bilang, oh sorry, thank you, nggak mau. Nah, seperti itu kamu ya. Enggak. Gue lagi nggak butuh drama dengan Allah, gitu ya. Mana lagi dramanya, drama ndak enak kan gitu. Ya. Nah, kalau dramanya mah bikin happy-happy, ayo gitu. Tapi kalau dramanya hanya kemudian bikin bertengkar gitu ya. Bikin suasana jadi ndak tenang, bikin kamu jadi terganggu gitu ya. Mari lihat untuk di saat ini kamu lagi nggak perlu hal-hal yang demikian itu. Itulah ya di sana. Jadi kalau mari tangkap gini, memang seseorang ini tuh sangat butuh sekali nih. Ada bagian dirinya dia yaitu si egonya dia tadi ya. Sebenarnya sangat butuh kelengkapan dari kehadirannya kamu dalam hidupnya dia. Jadi ya bisa-bisa di sini tuh ya yang mau tentang hubungan ini adalah si dia. Kalau kamunya sendiri mah santai aja. Ya setidaknya untuk saat sekarang lah ya. Kamu mah santai aja. Nah, jika kemudian hubungan kalian ini bukan ada aroma cinta segitiganya ya, ini tuh nggak usah dicari-cari ya. Apakah dia selingkuh dari aku? Itu nggak usah cari-cari ya. Ini tuh yang siapa-siapa terlibat di cinta segitiga, ini memang kamu sudah tahu gitu ya. Nah kalau kamu merasa-rasa kayaknya nggak ada ini selingkuhannya dia, ya udah ya memang begitu adanya ya. Jadi nggak usah dicari-cari pusing-pusingnya kamu sendiri. Nah kalau kamu tahunya dia itu tuh orang yang setia sama kamu gitu ya. Nah tetapi kesetiaannya dia ini itu tuh kayaknya diuji coba gitu loh, diuji coba sama kamu di sana ya. Bukannya kamu tipe yang tidak setia ya, bukannya kamu tipe yang mau seneng cari perkara gitu ya, tidak di sana kalau mari lihat ya. Nah tetapi ya itu setiap orang kan mesti diuji ya, apa kualitas di dalam dirinya dia. Nah gitu. Jadi intinya gini, sebenarnya orang ini tuh happy banget kalau kamu ada. Lagi-lagi harus mari ulangi ya, ini omongan kali kedua ya. Sebenarnya dia itu tuh happy kalau kamunya itu tuh ada. Cuman beberapa seperti kayak pengalaman happy itu tuh mesti seperti harus dia perjuangkan gitu loh. Ya, menurut dia seperti harus dia perjuangkan. Karena kalau hanya nunggu untuk kamu berikan, ini ceritanya repot gitu loh. Dan bisa-bisa ketika pun dia berjuang,
ya untuk mendapatkan rasa bahagia lanjutan. Ini lanjutan loh ya, bahagia lanjutan dengan kamu. Oh, ternyata bukan perkara yang mudah gitu ya. Di sana. Dan kadang-kadang ini cukup bikin dia depresi nih, ngadepin kamu situ. Jadi dia yang iya sendiri dalam relationship ini, kamu mah iya nggak iya. Gitu. Beberapa kalau mari lihat ya, ada seseorang yang lagi ngedeketin kamu ya. Ini tuh jadi ceritanya PDKT gitu. Ada seseorang yang lagi deketin kamu yang dia mau banget sama kamu. Cuman kamu di sini tuh bisa, kamu belum dapat chemistry dengan dia. Ya, kamu belum dapat. Jadi kayak kalau dia menawarkan asmara dengan kamu, kalau kamu menawarkan kita pertemanan aja ya, gitu. Kita partner happy-happy saja ya. Nah, tidak lebih daripada itu. Belum mau kamu dalam ceritanya berkomitmen. Gitu loh. Karena bisa-bisa beberapa di antara kaum Aquarius melihat hubungan komitmen pacaran katakan gitu ya. Ini tuh hal yang bikin mumet, hal yang bikin sakit kepala gitu. Ya. Jadi ya kalau dilihat di sini tuh dia mau sama kamu, kamu ya gitu-gitulah ya, mau nggak mau lah gitu. Ceritanya ke dianya. Gitu ya. Oke, baik. Sekarang mari akan tarik koin Aquarius biar kita cari tahu kepada siapa pembacaan ini disampaikan. Nah, ini koinnya berisi inisial dan zodiak. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudah pasti ya, hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja. Baik, mari awali dari inisial D. Ada dunia, H ada hari, G gelas, B buku, R rasa, N nama, C cinta, Y yoyo, J jalan, O obat. Masuk kita ke zodiak. Di sini hanya ada 3 koin. Ada dia dari Scorpio, ada energi dari Libra dan energi dari Cancer menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.